Waduh, harus cari kerjaan kemana lagi gitu. Udah semingguan di kota, masih aja belum dapat kerjaan. Ternyata pekerjaan di kota nggak segampang yang aku pikirkan toh. Aku pikir gampang. Aduh, mana uang saku udah menipis. Coba di sana deh. Kerajinan. Permisi, Pak. Iya, Mas. Mas, di sini nggak ada lowongan pekerjaan ya? Udah ada, Mas. Waduh, Kemarin ada sih, tapi udah ada yang ngelamar, Mas. Sekarang udah habis. ya udah deh kalau gitu, Mas. Iya, Mas, mari. Makasih, monggo, Iya. Pak. Waduh, waduh. Turun. Wah, kurang ajar. Kalau sampai saya ketabrak gimana? Saya bisa mati. Turun. Kurang ajar, nggak mau turun Niki. Turun. Kalau belajar mobil itu jangan langsung di jalan raya. Belajar mobil itu di lapangan dulu. Turun. Kalau belajar mobil itu di lapangan. Masnya nggak apa-apa? Nggak ada yang luka-luka? Pak, nggak apa-apa. Saya udah sampai ketabrak kan. Enggak, beneran Masnya nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Mbak. Mbaknya mungkin lagi ngelamun ya, nyetir. Iya, sorry banget, aku lagi banyak masalah nih. Oh, Yang penting Masnya nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, Mbak Ayu. Kalau enggak, aku anterin ke puskesmas aja ya. Oh, nggak usah, Mbak. Saya nggak apa-apa kok. Tadi Masnya teriak-teriak, nggak apa-apa. Hampir aja ketabrak, Mbak. Ya Tapi udah, nggak apa-apa. Aku anterin ke puskesmas ya, biar Nggak usah, Masnya Mbak. di- Nggak usah. Saya cuma pengen bilang, kalau Mbak itu banyak pikiran, jangan nyetir mobil, bahaya, Mbak. Ya gimana kan, nggak nyetir kan saya nggak bisa berangkat kerja. Sopir saya juga nggak ada yang bisa nganter hari ini. Ya udah dong, Mbak, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Ya udah, maaf sekali lagi ya Mas ya. Mbak, nggak apa-apa. Bisanya sih aku nggak fokus. Untung masih sampai ketabrak. Rame bener ya. Weh, jangan kabur. Mbak, ini tasnya. Aku kok sampai nggak sadar sih kalau ini tas aku yang diambil. Waduh, Mbak. Makanya Mbak itu jangan melamun tuh kalau keluar. Kalau keluar rumah tuh jangan melamun. Ini Untung nggak aja. apa-apa. Kayaknya Cuma benar deh. nggak apa-apa, cuma kena pukul pipi doang, nggak masalah. Ya udah, mending Mbak istirahat dulu di sana. Ya udah kita duduk ya. Ya Udah ya. Tapi beneran nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa, Mbak. Tuh, aku nggak ada tisu lagi. Udah, nggak usah. Gini. Saya itu sebenarnya bisa silat, Mbak. Saya itu juara silat di kampung. Saya ikut Porprov kemarin itu, saya juara 1. Cuman tadi saya ngalah aja sama pencopet itu. Jadi tidak usah khawatir, Mbak. Saya tuh udah tahan banting. Kamu ngalah atau kalah? Ya, beda tipis sih, Mbak. Yang penting Kamu banyak tuh di sini. juga. Yang penting banyak di sini, enggak apa-apa. Iya, aku nggak Tasnya apa-apa. aman.
Iya, ini tas, ada hard disk penting banget, ada handphone, semua data aku di sini. Lihat tuh. Ini handphone aku nih penting banget. Waduh, emang di kota itu keras emang ya Mbak? Nggak kayak di desa. Di kota itu banyak preman, banyak pencopet, wah segala macem toh di sini. Saya juga nggak berani lama-lama di sini. Emang Masnya itu dari mana sih? Saya dari kampung Mbak, kampung Kelabang namanya. Bukan hewan. Itu nama kampungnya memang Kelabang. Oh, daerah timur sana, gunung sana. Iya, daerah pelosok itu Mbak. Aku belum pernah sampai ke sana. Masnya lucu banget. Gimana tadi katanya mau cari kerjaan, gak jadi dong masuk kantor itu? Ya, nggak jadi Mbak. Udah telat ya? Mbak. Mbaknya emangnya lagi ada masalah apa toh? Kok sampai ndak fokus kayak gitu? Aku baru pulang dari pengadilan. Loh, dari pengadilan? Iya. Emangnya Mbak itu bikin kasus apa toh? Bikin Kok apa? bisa? Oh, bukan pengadilan negeri, bukan, tapi pengadilan agama. Oh alah. Ngerti kan? Terus? Hah? Terus maksudnya? Iya, baru aja cerai. Loh, Kan cerai? Sama suami Mbak? sama mantan. Udah resmi. Hari ini udah resmi. Waduh. Waduh maaf ya Mbak, saya bukannya mau ikut campur rumah tangga Mbaknya. Nah, nggak apa-apa, aku lagian di sini juga salah. Nggak fokus sama sekali. Ya, sebenarnya aku udah ngerelain sih, udah dari beberapa bulan lalu. Cuma nggak nyangka aja dia yang awalnya aku percaya ternyata bikin keadaan perusahaan aku berantakan. Dan parahnya lagi ternyata selingkuhannya adalah mantan dia sendiri. Waduh. Suami Mbak selingkuh sama mantannya sendiri? Iya, CLBK tuh kali, cinta lama belum kelar, makanya Wah. mereka balikan. Nih suami Mbak nih emang udah bersyukur banget ya. Udah dapet istri ayu, manis, pekerja keras juga. Masih aja ndak bersyukur. Waduh, kalau saya jadi suami Mbak tuh ya, saya udah bersyukur banget Mbak. Mau saya bahagia banget udah dapat istri kayak Mbak. Hah, emang ya orang zaman sekarang tuh kalau cuma satu itu kurang. Nama kamu siapa? Aku belum sempat kenalan. Nama saya Didan Mbak. Tangan kamu dingin banget sih. Ya biasa, saya nggak pernah deket-deket sama cewek ayu. Oh ya udah, aku ngejawab aja kalau kamunya nggak enak. Nggak popo Mbak, nggak popo. Didan, sumpah kamu tuh lucu banget. Mbaknya Yang tadinya mood aku berantakan, aku bener-bener ngerasa capek banget. Perusahaan lagi nggak stabil, tiba-tiba aku di sini malah dihibur. Padahal tadi aku udah bikin salah loh sama kamu. ya syukur deh kalau Mbaknya terhibur. Saya juga seneng. Yang penting Mbak sabar ya. Mbak itu harus percaya sama kata-kata para pepatah. Kata-kata para pepatah? J. Oh iya. Gini Mbak. Gimana? Pasti ada pelangi setelah badai. Jadi Mbak itu bersabar. Bukannya pasti ada pelangi setelah hujan ya? Enggak? Ya, intinya itulah sama aja. Iya. Oke. Pasti Mbak itu nanti dapat pengganti yang lebih baik lagi. Amin. Jadi Mbak itu yang sabar aja. Udah kok, aku udah kebiasa. Daripada aku galau nggak jelas, mending aku fokus buat mikirin perusahaan. Karena aku masih ada puluhan karyawan di kantor. Waduh, Mbak ini bos ya. Keren. Gimana kalau Mas Didan kerja sama saya? Waduh, jadi satpam atau jadi bodyguard, saya bisa. Kan, nih lihat otot saya tuh, Mbak. Oh, gede. Oh iya. Saya cocoknya jadi satpam atau bodyguard gitu. Pakai kacamata, pakai seragam hitam-hitam. Wah, keren. Wih, cakep ya. Iya, atau enggak jadi satpam. Enggak. Tapi beneran Mbak mau
ngerekrut saya jadi karyawan mbaknya? Ya masa saya bercanda, apalagi Mas Didan udah nolongin saya, padahal saya tadi udah hampir nabrak Mas Didan. Wah, jadi saya udah nggak perlu cari pekerjaan lagi toh. Soalnya saya itu sudah 1 minggu di kota, Mbak, nggak dapat kerjaan sama Oh, kamu sekali. udah 1 minggu di sini? Nje, Mbak. Uang saya udah menipis soalnya. Kamu udah makan belum? Belum sih, Mbak. Ah ya, emang kamu mau jadi sapam? Mau jadi bodyguard aku? Yo mau toh, Mbak. Apapun pekerjaannya, saya itu pasti mau. Yang penting halal. Enggak. Kalau untuk security dan aku nggak butuh bodyguard sih, aku nggak butuh bodyguard. Aku udah ada asisten. Loh, terus? Gini deh, perusahaan aku tuh bergeraknya di bidang iklan. Jadi kalau ada produk-produk yang mau kerja sama aku bikin konten videonya, dan di situ aku butuh model. Iklan? Kayak di TV-TV itu ya, Mbak ya? Iya, untuk TV-TV nasional dan juga untuk sekitaran kota sini. Waduh, lo terus mbaknya mau jadiin saya model gitu? Gak mungkin toh, Mbak. Saya tuh cuma dari desa, mana bisa jadi model? Aku tuh udah banyak ketemu orang, ngeliat sekilas kayak gini udah tahu kamu bisa. Jadi, masa iya saya cocok jadi model, Mbak? Waduh. Coba sini sarungnya lepas. Boleh, boleh. Coba berdiri. Oke lah. Tapi beneran, Mbak, saya mau jadi model gitu. Iya, oke. Banyak kok produk, ada baju, ya macem-macem lah segala ya. Wah. Jadi kamu tinggal di mana sekarang? Numpang sama temen? Saya itu sebenarnya tidak punya teman di kota, Mbak. Jadi saya itu cuma bonek kesini. Terus selama seminggu ini tinggal di mana? Ya di masjid-masjid, Mbak. Sekalian saya itu jadi marbotnya. Emang ya sederhana itu, nggak perlu yang mewah. Yang penting kita bersyukur, pasti kita bisa bahagia. Kehidupan yang terpenting itu adalah bersyukur, Mbak Kamu aku ajakin ke mes kantor. Jadi sementara kamu bisa tinggal Mes? di mes. Iya. Mes itu apa ya, Mbak? Kayak tempat singgah gitu buat karyawan-karyawan aku. Jadi beberapa karyawan yang butuh tempat tinggal aku sediain fasilitas di dekat kantor. Oh, markas. Loh, kok ketawa sih, Mbak? Iya, semacam itulah. Tapi aku nggak nyebut markas. Oh, ya udah deh kalau gitu, Mbak. Kamu belum makan kan? Belum. Dari tadi perut saya ini bunyi. Ya udah. Itu kamu sarung emang harus digituin. Loh iya toh, Mbak. Ini tradisi dari kampung saya. Oh, Kayak ya si udah. pitung. Ya udah. Cakep kok tetep. Oh iya. Ya udah. Aku baru dapet tawaran buat iklan sarung sama kopiah, terus ada baju koko, gamis. Kayaknya cocok nih buat iklan pertama kamu. Cocok banget kayaknya, Mbak. Udah, kita sekarang makan dulu ya. Kamu makan dulu, habis ini aku anterin kamu ke mes kantor. Boleh, boleh. Ya udah, Mbak, kalau gitu. Ya udah sekarang. Enggak. Alhamdulillah udah dapat pekerjaan. Pucuk dicinta. Bulan pun tiba. Bulan apa bulan? Ah lah, udah deh, terus.